semua, senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai tanda klinis dan tata laksana hernia inguinalis pada anak dan dewasa. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Taufik Aziz, SPB Finax. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Kita sapa dulu Dr. Taufik yang sudah hadir di samping saya. Dr. Taufik, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rini dan pemirsa El Sinta TV. Dan juga pendengar Fit Radio di Semarang ya dok ya. Halo ya. Dokter, hari ini Dokter Taufik kan mau bagi-bagi ilmunya nih untuk kita semua nih ya. Mengenai tanda klinis dan tata laksana hernia khusus inguinalis gitu ya dok. Betul, ya pada anak dan dewasa. Ini kan dengar-dengar ya kalau kita search sebentar tuh artikel-artikel kesehatan yang ada di internet kan sekarang mudah sekali ya aksesnya ya. Hernia inguinalis ini disebut-sebut lebih banyak dialami oleh katakanlah anak-anak bayi laki-laki begitu ya dok ya. Apakah benar seperti itu? Tapi pada prinsipnya pengertian dari hernia ini sendiri itu apa sih dok? Sehingga kok ada istilahnya hernia inguinalis atau mungkin hernia-hernia yang lainnya juga gitu ya. Jadi gambaran di awal dulu, definisinya dulu dok. Iya. Jadi secara definisi hernia itu adalah suatu protusi atau penonjolan ya. Jadi penonjolan dari isi rongga yang masuk melalui defek atau celah yang menimbulkan adanya benjolan yang abnormal ya. Hernia ini memang harus memenuhi kriteria. Jadi harus ada isi dari hernia ya. Biasanya isi dari hernia itu kan usus atau omentum ya. Kemudian harus ada cincin hernia dan juga harus ada kantong hernia. Jadi ketiga komponen ini harus ada. Jadi baru kita namakan suatu hernia. Memang sih hernia banyak sekali klasifikasinya ya. Orang awam biasanya turun berok ya. Turun berok, iya. Jadi bisa inguinalis, bisa abdominalis, suatu hernia umbilikalis, diafragmatika ya. Tetapi kita di sini fokus di hernia inguinalis karena ini banyak sekali diderita. Paling banyak atau bagaimana dok? Iya, cukup banyak. Paling banyak dari jenis hernia memang suatu hernia inguinalis. Bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada orang dewasa. Penanganan yang baik, penanganan yang cepat akan mengurangi komplikasi yang terjadi. Ya mungkin kan mendengar bahwa ada hernia yang terjepit misalnya. Nah ini suatu keadaan yang emergensi. Itu sudah telat atau bagaimana dok? Ya. Sudah telat memang ya. Jadi kalau misalnya dia hernia, isi hernia masuk ke dalam suatu cincin hernia, kemudian masuk ke kantong, kemudian ada jepitan, ya, ini akan menyebabkan suatu keadaan yang emergensi karena biasanya usus yang terjepit. Nanti terlalu lama terjepit akan menyebabkan suatu kebiru-biruan ya. Resiko terjepit ini ya. Terjepit dan menyebabkan suatu nekrosis atau mati di jaringan atau mati usus. Nah, ini harus dilakukan tindakan segera. Jadi memang penanganan yang baik dan cepat itu sangat penting pada hernia ini. Maaf dok, apakah memang kebanyakan kasusnya yang dokter temui nih di lapangan atau berdasarkan literatur, jadi memang kebanyakan maaf nih, baik itu kasus pada anak-anak ataupun orang dewasa itu datang dalam kondisi yang barangkali sudah telat, sudah ada komplikasi sehingga penanganannya jadi jauh lebih kompleks atau enggak juga sih? Karena mungkin di awal nih sebetulnya bisa aja gejalanya ini cukup mengganggu walaupun hilang timbul atau bagaimana dok? Biasanya datang ke poliklinik, kalau dia pasien datang ke poliklinik biasanya keluhannya ada benjolan ya, benjolan di lipat paha yang kadang timbul, kadang tidak. Biasanya timbul pada saat berdiri, pada saat dia aktivitas. Kalau pada anak biasanya pada saat dia nangis ya. Kemudian kalau pada orang dewasa biasanya setelah aktivitas. Itu biasanya kalau datang ke poliklinik kita ya, baru kita rencanakan untuk tindakan operasi. Tapi untuk kasus-kasus yang terjepit biasanya pasien nggak datang ke poliklinik, tapi biasanya datang ke ruang emergensi.
karena dia udah kesakitan ya. Oke. Jadi kita harus lakukan tindakan secepat mungkin untuk mengurangi komplikasi. Gitu ya. Tujuannya untuk mengurangi komplikasi karena Betul. kan tadi sangat membahayakan nyawa Iya. juga ya dok ya. Kan. Tapi kalau dilihat dari penyebab, apakah sama dok yang anak-anak dan orang dewasa atau penyebab faktor risiko maksudnya? Artinya kan tadi kan kalau bayi gitu ya, pasti kalau ditarik lagi apakah ada kaitannya dengan kehamilannya atau pada saat dilahirkannya begitu ya dok ya. Dan pada orang dewasa juga bedanya seperti apa Iya. gitu? Hernia pada anak-anak dan pada orang dewasa mekanismenya memang berbeda ya. Jadi pada anak-anak biasanya karena adanya persisten atau menetapnya saluran prosesus vaginalis lah istilah medisnya ya. Jadi biasanya begini, pada kehamilan 8 bulan itu kan testis itu turun ke bawah tuh ya. Nah pada saat testis turun ke bawah itu akan diikuti oleh ada suatu kanal namanya prosesus vaginalis. Itu adalah celah masuknya hernia ya. Jadi pada anak biasanya hampir 90% itu saat lahir itu saluran itu masih terbentuk. Nanti setelah 1 tahun biasanya akan menutup. Tapi pada beberapa kasus biasanya 30% itu terbuka dan menyebabkan suatu hernia. Keluar Jadi tadi ada celah itu tuh ya. Iya, celahnya Jadi ini. celah itu mengikuti turunnya testis pada saat kehamilan bulan ke-8. Ini faktor mekanisme penyebab ya. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan, antara 8:1. Jadi 8 laki-laki, 1 perempuan. Karena pada laki-laki yaitu ada mekanisme pada fase kehamilan atau embrional testis turun ke bawah. Nah itu diikuti oleh isi hernia, biasanya usus ya. Tapi pada orang dewasa penyebab dari hernia bukan itu ya. Biasanya karena adanya penekanan intraabdominal atau penekanan di rongga perut yang terus menerus ya. Jadi ada faktor kebiasaan atau Iya, penyakit? faktor kebiasaan atau faktor pencetusnya adalah peningkatan tekanan dalam perut. Misalnya begini, orang yang suka mengedan ya, kemudian orang yang suka angkat berat Angkat ya. beban berat ya. Pada pasien-pasien yang batuk kronik ya, suka batuk-batuk, suka misalnya dia angkat berat dalam posisi yang tidak benar ya, lama-lama nanti dinding dasar perut itu akan lemah. Lama-lama melemah ya. Disitulah terjadinya terjadinya hernia. Jadi memang mekanismenya antara hernia pada anak dan pada dewasa memang beda. Oh, tapi kalau orang dewasa mungkin lebih banyak laki-laki atau perempuan karena kan ada juga yang ibu hamil atau berat badan yang Ya, katakanlah berlebih tadi itu juga ada resiko juga katanya karena melemahnya dinding otot itu lama-lama. ya memang presentasinya tetap lebih banyak pada laki-laki. Laki-laki, begitu ya. Presentasinya pada perempuan jarang. Biasanya kalau pada perempuan usia tua itu hernia femoralis malah ya, ada tipe hernia yang tipe yang lain ya. Tapi kalau inguinalis memang tetap presentasinya 4:1 laki-laki paling banyak. Termasuk yang bayi-bayi tadi dengan riwayat lahir prematur atau berat badan lahir rendah itu juga sering disebut-sebut juga Betul. lebih beresiko Iya. ya dok ya. Kalau dari data-data ilmiah memang bayi-bayi dengan lahir prematur itu akan meningkatkan angka kejadian hernia inguinalis. Bisa sampai 30%. Ya. Jadi kalau ada anak hernia ya kita harus pantau terus tuh. Biasanya sih bulan pertama nggak kelihatan. Biasanya resiko terjadi hernia itu 6 bulan pertama. Oke. Ibunya biasanya datang, dok baru lahir nggak ada nih. Tapi setelah dia nangis terus, biasanya 6 bulan timbul dia benjolan. Karena menangis itu kan faktor pencetus. Karena kan meningkatkan Memberi apa ya pressure, tekanan tadi nggak, tekanan dalam perut kan. Jadi biasanya nangis terus 6 bulan, baru ada benjolan. Baru dia ke dokter, dok ada benjolan nih. Dilipat paha ya, sudah kita nanti pantau terus. Oke, benjolan ini tuh selalu identik dengan ada rasa nyeri nggak sih dok? Karena kan kalau bayi nangis enggak gitu, artinya Iya, pasti iya, dong iya, gitu ya. betul. Atau mungkin kalau orang dewasa lebih terasa pada saat tadi aktivitas gitu. Atau mungkin di satu sisi bisa aja tidak ada rasa nyeri dok, barangkali tergantung dari tingkat derajat ringan sedang beratnya hernianya itu sendiri dok. Biasanya kalau anak-anak sih tidak ada keluhan nyeri ya. Jadi biasanya dia
timbul pada saat dia nangis atau pada saat dia main-main. Oke. Kok di skrotumnya membesar nih, biasanya ibu-ibu datang, dok kok skrotumnya besar nih. Nah, kemarin saya juga ada operasi itu. Jadi selalu datang pada saat dia nangis atau pada saat dia aktivitas, benjolannya membesar. Tapi kalau tidur masuk lagi, dok, katanya. Oh. Ya, itu adalah tanda-tanda khas daripada hernia. Kapan sakit? Nah, ini penting nih. Jadi biasanya kalau dia terjadi jepitan, artinya usus yang keluar lebih banyak, ya, kemudian cincinnya kecil, dia kan nggak bisa masuk lagi tuh Iya, ya. mampet Nah, gitu ya ibaratnya. mampet. Jadi pada saat dia tidak masuk lagi, terjepitlah itu ususnya ya. Nah, pada saat terjepit baru timbul sakit. Biasanya anak-anak kalau sudah ada benjolan, kemudian sakit, rewel, kita periksa ininya, hernianya. Oh, berarti ada jepitan. Nah, ini harus segera ke dokter bedah atau ke UGD untuk ditindaklanjuti karena ini beresiko. Jadi kita harus secepat mungkin operasi untuk melepaskan jepitannya itu. Urgent gitu ya, Iya, dok, urgent ya. itu. Oke, kalau yang orang dewasa berarti bagaimana, dok? Lebih apa ya, untuk gejala atau tandanya ini yang lebih spesifik lagi selain benjolan, terus bisa aja tadi kan kalau orang dewasa lebih bisa menahan nyeri atau ditunda dulu deh pengobatan atau pemeriksaannya, apalagi lagi pandemi nih gitu kan, selalu ada alasan biasanya kan. Ya, biasanya pada orang dewasa juga keluhannya hanya benjolan ya. Jadi dia benjolannya keluar masuk biasa. Kalau Nggak dia nyaman pakai pakaian kalau dia juga ya. gitu, aktivitas lari, olahraga, baru timbul benjolan besar gitu ya. Bisa sebesar semangka ya. Sebesar itu juga dok ya. Kadang setelah dia tidur atau dia istirahat masuk lagi. Ini pada keadaan yang reponibel. Jadi pada keadaan yang tidak ada jepitan keluar masuk ya. Tapi mengganggu kualitas hidup sekali ya, produktivitas mengganggu juga. karena Ini ya. nggak nyaman dia kemana-mana berat ya. Dan pada keadaan-keadaan tertentu di mana terjadi jepitan ya, yang seperti pada kasus anak tadi, ususnya banyak keluar nih ya, tapi ada Lubangnya, cincinnya kecil anulus tadi ya. interusnya menjepit. Nah, ususnya nggak bisa masuk lagi, bisa omentum, bisa usus. Nah, pada saat terjepit itu, usus yang terjepit itu akan nyeri sekali. Jadi biasanya pasien datang dengan keluhan benjolan yang nggak masuk lagi dan disertai dengan nyeri. Oke. Terus kalau dia jepitannya makin terus menerus, ada kembung juga nanti, perutnya membesar. Nah, ini keadaan yang emergensi juga. Biasanya pasien datang ke saya, tadinya biasa aja, dok, katanya, tapi sejak pagi benjolannya nggak masuk lagi, kemudian nyeri sekali, perut saya kembung gitu. Nah, ini udah tanda-tanda Ya, harus jepitan. segera dibawa Ada ke dokter jepitan ya. spesialis. Jadi gitu keadaan-keadaan ini yang perlu dilakukan tindakan sesegera mungkin. sampai menghitam segala macam gitu Ya, ya. kalau dia menghitam berarti suatu keadaan yang menjepit pembuluh darah di Oh ya, usus. jaringannya mati tadi Iya, itu ya nanti ada organnya. mungkin di slide ada Iya, klasifikasi ya, oke. ada yang inkarserata, ada yang strangulasi ya. Baik, dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya, akan ada slide juga yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi nanti ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tanda klinis dan tata laksana hernia inguinalis pada anak dan dewasa bersama dengan Dr. Taufik Aziz, SPB Finax. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Dokter, kita lanjutkan kembali ya dok ya. Jadi akan ada slide ya. Kita langsung masuk slide aja karena slide ini cukup banyak dan cukup detail juga. Nanti dokter bisa paparkan ya. Nah, Dokter Taufik, jadi ini kan klasifikasi ini ya. Klasifikasi hernia berdasarkan terjadinya. Nah, maksudnya apa ini dokter? Iya, seperti awal-awal tadi bahwa hernia ini dibagi dua ya berdasarkan terjadinya ya. Hernia kongenital atau hernia akuisita. Hernia kongenital adalah hernia yang bawaan yang terjadi pada saat
bayi berada dalam kandungan ya. Dan hernia kongenital ini terjadi pada anak-anak. Karena kita sebut tadi bahwa 90% pada saat neonatal atau pada saat baru lahir itu prosesus vaginalis atau saluran proses vaginalis itu masih terbuka. Jadi potensial sekali terjadinya hernia. Biasanya 6 bulan pertama itu potensial terjadinya hernia. Jadi isi usus bisa masuk lewat rongga tadi, celah tadi ya. Tetapi kalau hernia aquisita adalah hernia yang didapat. Biasanya terjadi pada orang-orang dewasa ya. Terjadi karena peningkatan tekanan intraabdomen ya. Contohnya pada pasien yang sering mengedan, sering angkat-angkat berat yang posisinya tidak benar ya. Pada pasien-pasien tua yang menderita penyakit PPOK atau penyakit paru. Jadi batuk terus. Batuk terus ya, batuk kronik ya. Batuk terus sehingga ngeden ya kan. Jadi pada saat dia batuk kan tekanan perutnya di dalam perut akan meningkat. Ini menyebabkan hernia di kemudian hari. Oke, coba slide berikutnya kali ya. Nah, kali ini berdasarkan letaknya. Jadi kan memang ini variatif ya dok ya. Kita fokus yang di area lipat paha atau orang bilang apa, selangkangan gitu ya. Maaf ya. Nah ini hernia inguinalis ya dok ya. Tapi ada juga yang diafragma, umbilicalis dan juga femoralis gitu ya dok. Betul. Ya. Jadi kalau berdasarkan letak ya, bisa di diafragma ya. Diafragma itu adalah pemisah antara rongga dada dan rongga perut, torak dan abdominal ya. Kemudian hernia inguinal, ini yang kita bahas sekarang baru ini ya. Hernia yang terjadi pada lipat paha sampai ke kantong buah jakar atau skrotum ya. Atau hernia umbilicalis, hernia di pusar. Kalau orang dulu bilangnya apa ya, bodong ya, bodongan ini gitu. Bayi nih biasanya kan. Ya, pada bayi ya. Kemudian hernia femoralis. Ini umumnya terjadi pada wanita usia tua ya. Jadi berdasarkan klasifikasinya inilah dia hernia-hernia yang sering terjadi. Berdasarkan letaknya ya dok ya? Berdasarkan letak anatomi. Lokasinya gitu lah. Lokasi ya. Coba saat berikutnya lagi. Jadi ini banyak ya berdasarkan ini, berdasarkan itu. Ya, Nah ini berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat nih ya. Ada hernia reponibel, ada hernia irreponibel. Hernia reponibel itu yang keluar masuk, bisa keluar masuk. Jadi pada saat dia aktivitas keluar, pada saat dia tidur atau istirahat gitu ya? Masuk gitu ya. Ada juga yang irreponibel, jadi udah keluar nggak masuk lagi. Jadi di luar terus, tapi tidak menjepit dia. Bandel dia. Bandel dia. Jadi sekali keluar, di luar terus. Nah, artinya di dalam atau di dalam kantong di lipat paha atau di skrotum ya. Atau hernia akreta. Nah ini bila terjadi perlengketan antara isi hernia ya, isi dengan kantongnya, biasanya peritoneum ya. Terjadi perlengketan tuh ya? Biasanya terjadi perlengketan. Makanya begini ya, pada orang-orang dengan hernia pada orang dewasa sering sekali diurut, dipijet itu ya. Sehingga biasanya pada saat kita operasi sudah sulit tuh karena terjadi perlengketan antara isi hernia dengan dinding atau dengan kantongnya atau dengan dinding kantong hernianya. Jadi sehingga sulit beresiko melepas. juga ya beresiko. dok ya? Apalagi kan kita nggak tahu nih seperti apa terus main geser-geser atau di... Biasanya saya kasih arahan jangan selalu dipijit, diurut ya. Memang kalau diurut sih masuk dia. Tapi kalau selesai urut keluar lagi. Tapi dampaknya kita nggak tahu terjadi trauma biasanya. Seperti apa ya dok ya. Jadi dipikir-pikir lagi deh kalau setiap mau diurut gitu ya. Coba slide berikutnya lagi. Ini kelanjutan yang tadi ya dok ya? Ini hernia incarcerata dan hernia strangulata. Incarcerata ya, biasanya kalau isi ususnya terjepit. Nah ini incarcerata. Tapi udah strangulata biasanya melibatkan vaskular atau pembuluh darah. Itu tadi dari mulai bendungan sampai nekrosis ya? Iya, jadi karena di dalam usus itu kan ada aliran darah ya, ada arteri, ada vena. Pada saat pembuluh darah ini terjepit, terjadilah yang dinamakan strangulata. Karena dia terjepit, terjadi gangguan aliran darah, terjadi kebiru-biruan. Biasanya kalau sudah lama, ususnya jadi mati di Mbak Rini ya. Itu yang ditakutkan ya? Yang ditakutkan. Kalau dia mati, nekrosis, terpaksa dipotong ususnya.
tadi bisa disambung lagi? Bisa. Jadi pada saat komplikasi yang ini kita potong ususnya, kemudian kita sambung lagi. Jadi kalau istilah medisnya sih reseksi anastomosis. Jadi kita potong usus yang mati saja, kemudian kita sambung lagi. Tentunya kan waktu operasinya lebih lama, penyembuhannya juga lebih lama. Sering juga sih kita menghadapi kasus-kasus yang begini. Iya, ada juga ya dok ya, seperti itu ya dok ya? Atau Banyak. Banyak, wow. Apalagi kalau di daerah-daerah yang mungkin fasilitas kesehatannya jauh misalnya, bener atau juga ya. orang nggak ngerti dibiarin aja di rumah gitu ya, padahal sudah kesakitan. Datang ke rumah sakit udah 1 hari atau 2 hari. Biasanya udah terjepit dan mengganggu vaskular dari Oh usus. secepat itu ya dok ya? 1 hari, 2 hari, Oh, pada iya. saat itu langsung. Kalau jepitannya sangat kuat, pembuluh darahnya terjadi sumbatan total, cepat sekali menyebabkan kematian di usus. Ya Allah. Tapi pada prinsipnya kan ketika memang sudah ada jepitan kan pasti nyeri sekali, orang memang Harusnya, logikanya langsung iya, ke itu rumah udah sakit ya dok ya? tanda-tanda alam tuh ya. Jadi kalau misalnya dia Gede udah ya. sakit ya sudah, jangan Ditunda-tunda lama-lama gitu ya dok ya? di rumah gitu, langsung aja ke UGD. Baik, coba slide berikutnya lagi. Nah ini jadi ada yang direct dan indirect gitu ya dok ya. Iya. Dan perbandingan antara anak-anak ataupun berdasarkan jenis kelamin ya dok ya. Betul. Ini epidemiologi ya, jadi hernia inguinalis itu memang pada anak-anak memang sering terjadi pada laki-laki dibanding pada perempuan. Karena pada fase embrional, pada fase kehamilan, hamil ke-8 itu kan testis sudah turun ke bawah. Biasanya pada saat testis turun ke bawah itu kan ada saluran tuh. Salurannya itu belum nutup dia, istilah medisnya obliterasi. Jadi kadang diikutin oleh isi dalam perut, usus misalnya masuk ke situ, nyasar gitu ke lubang itu. Jadilah hernia, makanya laki-laki lebih banyak. Begitu ya penjelasannya. Coba slide berikutnya lagi, kita cepat aja ya karena masih banyak nih. Iya. Nah ini kalau yang terjadi pada anak-anak ini ya dok ya, Iya, yang tadi betul. sudah Iya. disampaikan sebelumnya. Mungkin dipercepat lagi aja kali ya. Iya. Next Memang slide. 90% ada ya. Nah ini nih gambar-gambar ya. Nah. Di mana ada saluran testis yang turun. Nah itu adalah kanalis processus vaginalis ya. Dan ini artinya gini dok, dampak-dampak yang ditimbulkan kalau untuk anak ataupun orang dewasa lah ya, intinya kan ada aktivitas bersama pasangan, aktivitas artinya hubungan seksual, ini Iya, ikut iya. Oh, pada terpengaruh dewasa ya? juga ya. Atau pengaruh ke kesuburan, ini yang sering ditanyakan seperti apa dok biasanya Ya, oleh pasien? memang banyak sekali, salah satunya benar nih Mbak Rini ya. Banyak pasien-pasien yang orang dewasa jarang berobat ke dokter itu karena takut itu. Jadi kalau dioperasi dok, saya mengganggu kesuburan nggak nih? Atau mengganggu kejantanan misalnya. Banyak sekali itu pertanyaannya. Saya kira tidak berhubungan ya. Jadi malah setelah operasi lebih bagus dia karena kan tidak terganggu. Karena yang dioperasi kan kita mengembalikan isi usus ke dalam rongga perut, ke habitatnya. Ke habitatnya. Salurannya kita tutup ringnya itu. Oke. Udah itu. Jadi tidak mengotak-atik saluran sperma, saluran testis, tidak mengotak-atik. Jadi tidak ada hubungan. Tidak usah khawatir juga Insya gitu Allah ya. aman. Amin. Oke, coba slide berikutnya lagi ada. Oke, atau ini mungkin mau di keep dulu, mau masuk pertanyaan email dulu boleh nggak ya? Atau mungkin next slide dulu kali ya. Ini etiologi, mungkin diagnosa, pemeriksaannya seperti apa, dan kemudian nanti penanganannya juga kali ya dok ya? Iya. Oke, diagnosa ya. Kalau diagnosa pada hernia tidak sulit ya. Biasanya kalau pasien juga sudah ngerti biasanya, dok kayaknya hernia nih, kayaknya turun berok nih ya. Biasanya pasien sudah ngerti karena ada benjolan dok di lipat paha atau di buah jakar membesar nih. Tapi kadang masuk lagi. Nah biasanya pasien juga udah ngerti bahwa ini hernia. Memang begitulah klinisnya ya. Biasanya ada benjolan di lipat paha sampai ke skrotum ya. Dan bisa hilang timbul, kadang masuk, kadang enggak. Pada keadaan yang terjepit berarti dia di bawah terus ya. Cuma kan masa mau istirahat mulu sih, nanti kalau mau aktivitas sedikit-sedikit keluar lagi kan Iya. repot gitu ya dok ya. Iya. Bersin sedikit terus langsung ya gitu kan, jadi kan melelahkan juga ya dok ya. Oke, coba untuk kemudian sudah ketahuan nih hasilnya, nih letaknya di sini, jadi jenisnya apa, bla bla bla. Kemudian pengobatannya ini juga apakah selalu dibedah gitu ya dok ya? Kalau memang masih ringan gitu ibaratnya, mungkin nggak sih dengan yang Iya. yang lain gitu ya? Memang penanganan untuk hernia baik yang dewasa maupun yang anak-anak setelah tegak diagnosa segera kita
rencanakan untuk operasi. Pada keadaan-keadaan yang emergensi atau urgensi, biasanya pada yang terjepit, operasinya adalah situ atau segera. Nggak bisa ditunda-tunda lagi Nggak bisa ditunda ya. kalau yang terjepit ya, karena makin lama kita lakukan tindakan, komplikasi yang akan timbul dampaknya lebih berat. Jadi memang lebih baik jangan sampai terjepit dong ya. Jadi pada saat masih dia mobile, keluar masuk, kita tentukan operasi sebaik-baiknya. Jangan terlalu jangan menunggu jadi terlalu buruk lah ya, Dok Jangan ya. nunggu terlalu buruk karena terjepit. Kalau untuk bayi gitu, Dok, kan biasanya pertimbangannya ini usianya usia berapa sih gitu Oh, ya. ya. Ini kan biasanya jadi pertanyaan para orang tua Ada juga. dua ya kita penanganan pada bayi. Penanganan operasi hernia secara emergensi atau situ, umur berapa aja kita operasi pada bayi. Pada keadaan emergensi ya. Karena kita menyelamatkan bayinya. Pada keadaan yang non emergensi atau pada hernia yang biasa yang keluar masuk, kita cari timing yang bagus ya. Biasanya pada umur-umur 2 tahun atau pada saat berat badan 10 kilo ya. Jadi pada operasi yang elektif atau kita rencanakan, kita mencari waktu terbaik untuk anak itu. Jadi pada saat kondisi baik, kondisi fit. Tapi kalau dia emergensi, umur berapa saja kita operasi. Mau berat berapa aja juga Hanya life langsung saving ya. segera ya. Jadi tujuannya sudah beda. Untuk menyelamatkan nyawa gitu Betul. ya. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan yang cukup detail. Dokter bisa beri tanggapan satu persatu gitu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Nama, usia Anda atau usia anak Anda, serta tempat tinggalnya ya. Baik. Pertanyaan pertama ini dari Bapak Cipta M, usianya 62 tahun dari Cikarang ya, Dok ya. Dokter, mau tanya nih Dokter Taufik ya. Saya pernah operasi hernia di tahun 2016, sekitar 5 tahun yang lalu ya. Saya suka olahraga lari kecil nih. Seminggu 2 kali sejauh 2 km. Tapi kadang-kadang di tempat bekas operasi kali ya maksudnya ini. Kok bekas ya? Tempat bekas operasi yaitu di paha saya agak sedikit nyeri. Apakah masih boleh saya teruskan olahraga lari ringan ini dan apa dampaknya jika diteruskan? Tolong solusinya dokter, terima kasih. Jadi bagi pasien yang pernah riwayat operasi hernia, tapi hernia apanya nih tidak dijelaskan sayangnya dok ya. Iya. Bekas operasinya itu nyeri dok kalau dia ada aktivitas olahraga tadi sejauh 2 km dan seminggu 2 kali. Nah ini bagaimana? Apakah perlu dibatasi aktivitas fisiknya atau evaluasi lagi bekas operasinya? Seperti apa dok? Saya kira perlu periksa ke dokter ya untuk memastikan kenapa ini sakit ya pada bekas luka operasi. Kemungkinan yang terjadi bisa karena keloid ya. Jadi pada bekas luka operasinya itu terjadi keloid atau terjadi proses penyembuhan yang berlebihan, biasanya menonjol ya. Atau karena fibrotik atau ada proses pengerasan di bekas luka operasi. Apabila ini terjadi kita bisa lakukan penyuntikan dengan steroid ya. Supaya keluhannya berkurang atau bahkan hilang. Memang ada beberapa persen lah, di bawah 10% ada kejadian begini. Kita suntik dengan steroid akan mengurangi keluhan. Tapi untuk olahraga ringan masih diperbolehkan ya, lari, jalan ya. Asal jangan mengangkat berat, angkat resikonya itu ya angkat dok besi nggak boleh. Ya karena meningkatkan ini ya, memberi tekanan tadi tekanan dok, di ya. Dalam perut. Angkat galon atau apapun Angkat itu galon nggak yang boleh. berat-berat tuh Iya, di rumah angkat biasanya. karung nggak boleh. Karena nanti tekanan dalam perutnya akan meningkat. Tapi apakah ini kan artinya 5 tahun yang lalu ya, terus kemudian ini apakah hanya bagi orang-orang yang bakat keloid aja istilahnya gitu dok, atau memang bekas operasi tuh kalau tidak dirawat dengan baik pun mau siapapun, mau teknik operasinya secanggih apapun ya akan resiko nyeri juga sih. Jarang sekali memang keadaan begini ya, biasanya pada orang-orang yang dengan bakat keloid ya. Kalau tanpa keloid jarang ada keluhan. Oke, Jarang kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang tadi bisa konsul lagi ke dokter Ya yang kita lihat menanganinya. status lokalis dari bekas lukanya, nanti akan dicek
Mungkin tadi bisa disuntik steroid Iya. tadi ya untuk mengurangi nyeri, atau mungkin untuk pembatasan olahraga kalau yang masih ringan-ringan sih nggak apa-apa ya dok ya? Masih dibenarkan itu olahraga yang Bapak tadi bisa dilakukan, kecuali ya tadi angkat berat, Angkat beban berat gitu ya beban dok ya? berat ya, galon, karung. Nah, Kurang itu lebih tidak seperti boleh itu ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini dari Eis ya. Eis usianya 26 tahun dari Jakarta. Masih muda nih dokter. Iya. Dok, saya didiagnosis oleh dokter mengidap hiatal hernia tipe sliding ya, sebesar 5 cm. Dan saya ada riwayat GERD juga. Yang ingin saya tanyakan, apakah prinsip pengobatannya kurang lebih sama dengan hernia inguinalis? Oh, ini pertanyaan spesifik sekali ya. Iya. Bagaimana cara alami mengencangkan otot untuk kasus hiatal hernia, dok? Apakah ada tips khusus? Terima kasih. Otot yang dimaksud di sini maksudnya otot atau yang tadi dok, supaya dindingnya itu tuh Iya. istilahnya kuat gitu. Dinding pembatas. Hiatal hernia atau hiatus memang beda sekali dengan Inguinalis ini. inguinalis ya. Biasanya kalau hiatus itu adalah hernia yang terjadi antara dinding rongga dada, torak dengan abdomen. Biasanya ada celah di mana isi intraabdomen itu masuk ke dalam saluran dinding rongga dada. Itu biasanya hiatus hernia ya. Hiatus loh. Hiatus. Dan kalau hanya 5 cm atau tidak ada keluhan, biasanya konservatif dibiarkan saja, tidak perlu dilakukan tindakan. Ya, bagaimana untuk mencegah jangan sampai ini lebih berat? Ya kurangilah aktivitas yang menyebabkan pressure di dalam perut. Prinsipnya sama, jadi kurangin mengedan, ngangkat berat, ya mungkin juga makanan juga perlu dijaga yang menyebabkan rangsangan-rangsangan di lambung. Oh gitu ya, karena kan ini ada riwayat GERD, Iya, terus apa betul. batuk, apa-apa Iya. kan mungkin jadi berkaitan juga Iya. nggak dong? Kalau memang harus dikurangi makanan-makanan yang dapat Jadi pemicunya tadi pemicunya ya, pola makannya pola ini yang makan harus dijaga juga, selain menghindari keadaan yang menyebabkan penekanan di dalam perut, misalnya banyak batuk. Kalau ada batuk ya diobati, kurangin angkat-angkat beban. Nah, untuk penanganannya beda dengan hernia inguinalis ya. Tentunya kalau hernia inguinalis kan kita lakukan tindakan operasi dengan memasukkan operasinya kan kita memasukkan lagi isi hernia yang biasanya adalah usus atau omentum, kita masukkan lagi ke habitatnya. Habitatnya ke dalam perut, bukan di skrotum. Kemudian salurannya kita pisahkan dan cincin tempat masuknya hernia kita tutup. Ditutup pakai apa sih dok biar dia Biasanya kuat kita ya, jahit. apa sih? Biasanya kita jahit, terus kita kasih mesh ya. Mesh itu suatu jaringan, jaring-jaring, suatu alat jaring-jaring kita masukkan, kita taruh di lokasi di antara yang kita operasi tadi supaya sebagai double cover ya. Setelah dijahit kita kasih mesh supaya menahan, mengurangi resiko kekambuhan daripada hernia. Mesh itu sendiri apa? Maksudnya cukup aman kan ya? Artinya diterima Aman, oleh tubuh, terbuat mesh, dari iya, aman dia. apa ya? Karena udah standar internasional ya, di mana-mana sekarang prosedur yang paling baru ya, kita lakukan pemasangan mesh. Mesh ini tidak merangsang atau tidak menimbulkan iritasi atau tidak menimbulkan infeksi ke jaringan tubuh. Oke, terus follow up-nya bagaimana dok ya setelah katakanlah ini nih ya kita bicara pengobatan atau tadi treatmentnya gitu kan, setelah operasi otomatis kan apakah ya memang sudah bisa kembali beraktivitas lagi, karena kan logikanya tadi isi si hernianya ini udah dikembalikan ke habitatnya gitu kan, terus kemudian dikasih mesh tadi buat pembatasnya biar kuat lah ya, biar nggak kemana-mana lagi, supaya tidak terjadi penahan, kekambuhan ya, gitu, benteng yang kuat gitu benteng, lah ya. ya. Terus sudah sampai di situ atau ada resiko kekambuhan gitu kan, kita sering bertanya-tanya apakah kalau memang sudah seperti ini kan gitu ya, ada kemungkinan berulang atau dengan pemicu yang seperti apa, sehingga follow up-nya itu juga bagaimana ya dok ya? Ya, resiko kekambuhan ada ya, memang sih di bawah 10%, 5% ya, karena biasanya setelah operasi saya selalu edukasi untuk menghindari tadi hal-hal yang menyebabkan penekanan intraabdominal yang meningkat. Kurangin angkat beban, kurangin batuk-batuk kronik, kurangin mengejan, karena ini bagaimanapun kuatnya pertahanan, tapi kalau
tekanan di dalam perut ini makin meningkat dan kontinu, lama-lama jebol juga. Lama-lama jebol Iya, juga. jadi memang setelah operasi pun edukasi tetap. Hindari hal-hal yang menyebabkan tekanan di dalam perut itu meningkat. Kalau untuk pada bayi gitu dok, artinya pada anak-anak, berarti kan orang tuanya nih yang perlu Iya, lebih telaten gitu ya, iya. memperhatikan ada perubahan-perubahan apa nih setelahnya gitu ya. Syukur-syukur jauh lebih baik setelah Ya. tindakan. Untuk perawatan luka sama ya, biasanya 2 minggu baik ya. Untuk pada anak-anak mungkin kalau nangis ya secepatnya jangan nangis. Jadi kita cari tahu penyebabnya kenapa dia nangis, karena kan menghindari tekanan intraabdominal ya. Pada orang dewasa kan gampang edukasinya, hindari hal-hal yang menyebabkan penekanan intraabdominal tadi. Kalau untuk obat-obatan khusus seperti anti nyeri atau apa itu, ya itu simpel Iya. aja ya biasanya Iya, dok ya. kalau obat-obatan khusus itu kan untuk anti nyeri itu kan simptomatis, artinya hanya mengobati dampaknya ya. Kalau dia nyeri kasih obat nyeri, tapi Mengatasi intinya gejala gitu ya. bukan itu sebenarnya. Intinya adalah ya pencegahan yang terbaik ya. Oke, mengendalikan faktor resikonya gitu Mengendalikan ya. faktor risiko. Oke, coba disapa dulu sebentar nih, ada telepon masuk ya. Coba, halo. Halo, Iya, dengan ibu siapa di mana? dengan Ibu Dian di Bekasi. Oke, ingin bertanya untuk ibu atau pasangan atau keluarga yang lain, Bu? Ini anak saya. Usia berapa anaknya? Usia 3 tahun. 3. Ada apa dengan anaknya, Bu? Silakan keluhannya. Iya, anak saya itu semenjak di awal Juli kemarin, saya perhatikan tuh buah jakarnya sebelah kanan tuh besar sebelah gitu. Terus saya sudah konsultasi ke dokter anak dan dokter spesialis anak bilang tuh harus ke dokter spesialis bedah. Tapi rasa takut saya gitu sebagai orang tua kayaknya sedih gitu kalau misalkan anak saya harus dioperasi. Baiknya seperti apa gitu ya, di usia 3 tahun anak saya sudah ada hernia di buah jakar sebelah kanan. Dokter ada yang ditanyakan kepada Bu Dian seputar nih putranya yang usianya 3 tahun, dokter, dari Juli 2020 ya? Pertanyaan saya, apakah benjolannya bisa masuk lagi, Bu? Jadi keluar masuk, mungkin pada saat dia nangis, keluar, pada saat dia tidur, masuk lagi. Jadi itu dok, kalau misalkan cuaca dingin ya, atau dia ketika sedang pipis, itu kan airnya dingin dok. Itu dia kayak menciut gitu dok, buah zakarnya di sebelah kanan. Di cuaca dingin Ya, ya. jadi prinsipnya begini, kalau sudah terdiagnosa suatu hernia, Bu, umur 3 tahun sudah cukup layak untuk dilakukan tindakan operasi, ya. Karena pasti berat badannya sudah mencukupi dan umurnya juga sudah cukup. Jadi jangan terlalu ditunda-tunda ya, karena ini kan kondisinya masih baik dan belum ada jepitan. Jadi sebaiknya dilakukan tindakan operasi. Karena kalau kita tunda-tunda, suatu waktu kita nggak tahu kapan nih. Misalnya lagi tidur, lagi jalan-jalan di mana, di daerah yang jauh dari rumah sakit, tiba-tiba benjolannya keluar, nggak masuk lagi. Terjadi jepitan ya Bu ya. Nah ini yang beresiko. Kalau terjadi jepitan kan kita harus dilakukan tindakan sesegera mungkin. Padahal lagi jalan-jalan. Lebih baik sih dilakukan tindakan operasi Bu, karena insya Allah aman kalau udah umur 3 tahun sih aman ya. Bu Dian ada yang ditanyakan lagi atau disampaikan? Halo? Iya, silakan Bu Dian. Iya, jadi gini Mbak yang saya ingin mau sampaikan. Jadi tuh anak saya tuh sudah beberapa kali ya saya terapi urut, karena kan saya dengar dari orang tua gitu kan, beliau bilang coba diurut aja gitu kan sebelum diurut, karena khawatirnya saya masih kecil, kalau harus dioperasi gitu. Jadi sudah beberapa kali saya urut, tapi tetap sih memang belum ada perubahan. Iya Bu. Jadi karena ini kan kelainannya anatomi ya, jadi sudah ada saluran yang terbentuk. Ya, ada saluran yang terbentuk, ada lubang, ada celah ya, prosesus vaginalis namanya lah. Nah kalau diurut atau dimasukkan pasti bisa dia menaik ke atas, ke dalam perut. Tapi nanti turun lagi karena kan celahnya masih ada Bu. Jadi tidak bisa tidak dilakukan tindakan. Jadi kita harus menutup celah itu ya dengan cara operasi ya. Umur 3 tahun sih cukup Bu, udah cukup. Biasanya dia 2 tahun kita sarankan operasi. Mungkin ini kali ya dok ya, kan kalau anak-anak kan ya bius nih, bagaimana dok bius? Aman, total, aman. Ya aman gitu aman ya dok ya. ya. Orang dewasa pun juga aman. Dengan persiapan yang baik aman.
Dan begini ya, kalau resiko di urut itu satu terjadi trauma di ususnya ya. Ini resiko urut nih tadi. Resiko terhadap hernianya ya, karena bisa saja nanti trauma di ususnya dari udem bengkak ya, malah terjadi perlengketan. Jadi pada saat nanti kita operasi ada penyulit. Jadi tidak direkomendasikan, malah beresiko. Lebih baik memang segera dilakukan tindakan. Insya Allah aman. Dan memang usia-usia hernia pada anak ya umur-umur segini, umur-umur Jadi 3 tega nggak tahun, 4 tega ya tahun, dok ya. iya. Tapi demi keselamatan anak Betul. juga, jadi jangan menunda-nunda juga ya. Tadi saran dari dokter seperti itu ya Iya. dok ya. Oke, dengan segala pertimbangan yang tadi sudah disampaikan. Baiklah, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen Iya, terakhir baik. sekaligus take home message dari dokter ya dok ya. Iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih dengan Dr. Taufik Aziz, SPB Finax. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Bakti Kartini, masih membahas mengenai tanda klinis dan tata laksana hernia inguinalis pada anak dan dewasa. Dokter, di segmen terakhir, jadi sebenarnya nih masih berkaitan dengan terapi ya dok ya. Karena kan tadi kan kasus dari penelpon juga menarik ya. Jadi kan anak saya usia 3 tahun gitu, kondisinya seperti ini. Kayak nggak tega gitu dok, karena masih kecil gitu. Terus cari alternatif lain, misalnya tadi diurut ya, tapi kok belum menunjukkan ada perubahan yang cukup efektif lah ya menurut beliau. Jadi sebetulnya dok, soal terapi ini ada slide terakhir nih dok, yang mungkin bisa dokter perkuat lagi deh statement dokter gitu ya. Jadi pilihan terapi itu ada yang hanya operasi, terus juga mungkin juga dari waktu operasinya sendiri ada yang terencana, ada yang urgent, yang darurat tuh juga yang dalam kondisi seperti apa sih. Dan jangan sampai menunggu sampai darurat juga kan ya dok ya kalau Betul. bisa ya. Iya. Mungkin dari segi terapi ya, pada anak-anak kita lakukan herniotomi ya, namanya. Pada dewasa herniorapi. Oke. Ya. Pada anak-anak operasinya tidak terlalu sulit dan tidak lama ya, pada keadaan-keadaan yang tentunya tidak terjepit ya. Operasinya mungkin akan bisa 30 menit, 20 menit, nggak lama. Pada dewasa juga. Tetapi pada keadaan-keadaan yang komplikasi, adanya jepitan, operasinya bisa lebih lama ya. Apalagi terjadi pemotongan usus, reseksi misalnya. Jangan sampai ya. Kemudian waktu operasi ya. Waktu operasi kan kita bedakan dua ya. Emergensi atau sito atau operasi elektif atau operasi yang direncanakan. Kalau direncanakan kita cari waktu yang sebaik mungkin untuk pasiennya ya. Karena dengan persiapan-persiapan yang baik akan mengurangi adanya risiko-risiko atau komplikasi. Tapi pada keadaan operasi yang darurat, emergensi, ya operasi apa adanya. Jadi pada saat terjadi keadaan emergensi ya kita lakukan operasi secepatnya. Karena sifatnya sudah life saving ya. Nggak bisa ditunda lagi. Iya. Bermain dengan waktu juga ya dok ya. Betul. Makin lama karena emergensi komplikasi makin banyak. Kemudian yang terakhir tadi apa tuh slide-nya? Iya ya. Operasi darurat kalau Operasi terjadi darurat ya. Jadi pada inkarsasi. saat keadaan darurat ya memang saat itu pula kita harus rencanakan untuk operasi secepatnya. Oke, dok, jadi setelah treatmentnya ini berjalan, operasinya ini sudah dilakukan, kemudian mungkin ada saran atau edukasi khusus nggak sih seputar mungkin pola makan juga, supaya mungkin ya ada juga yang apa ya, ada keluhan sembelit atau apa sehingga memberikan tekanan-tekanan lagi kan jadi resiko juga ya. Jadi untuk pengendalian faktor resiko kan ini benar-benar personal ya dok ya, masing-masing orang tentu beda-beda. Tapi kalau pada bayi ataupun orang dewasa tentunya kan ada sedikit perbedaan. Nah ini mungkin apa yang biasa dokter edukasikan lagi dok untuk mungkin perubahan pola hidupnya juga selain tadi mengangkat barang yang terlalu berat nggak deh gitu ya. Tapi kalau untuk pola makan atau mungkin yang lain-lain tambahan biasanya ada nggak dok? Ya untuk dewasa memang penekanannya adalah
hindarilah hal-hal yang menyebabkan penekanan intraabdominal yang meningkat ya. Kalaupun ada sakit batuk, ya segera obati batuknya ya. Kalau misalnya sembelit ya perbaiki sembelitnya. Intinya jangan sampai berangsur-angsur terlalu lama, akumulasi waktu ini akan menyebabkan kelemahan dari dinding dasar perut ya. Kalau misalnya angkat beban yang benar ya, posisi yang benar dengan teknik-teknik yang angkat benar. barang dengan posisi ergonomis Yes. gitu ya dok ya. Kemudian hindarilah angkat-angkat yang di luar kemampuan ya, karena ini akan Misalnya beresiko. menguji keberanian atau Iya. menguji apa ya. Kadang biar jago jadi ngangkat berat. Tapi jangan lupa ada resiko-resiko ke Iya. depannya gitu ya. Dan sekalipun memang sudah ketahuan ada benjolan, segera lakukan pemeriksaan, Betul. jangan ditunda. Apalagi mungkin ini kejadiannya di masa pandemi, jangan ada alasan juga untuk menunda pemeriksaan, biar nanti ketahuan follow up-nya seperti apa gitu ya dok ya, Iya. pengobatannya. Memang di era pandemi ini kan di rumah sakit sudah dilakukan screening sebaik mungkin ya. Jadi pemisahan antara pasien-pasien yang suspek dengan pasien yang non-COVID itu kan dipisahkan. Jadi untuk kasus-kasus bedah, untuk kasus-kasus yang hernia khususnya ini, jangan takut karena kita akan ada screening atau pemisahan. Jadi antara pasien bedah dan COVID dipisahkan. Jadi aman ya, jadi jangan takut. Karena apabila sudah ada keluhan diagnosa hernia pada anak, sebaiknya dilakukan tindakan, jangan sampai terjadi komplikasi inkarserata atau jepitan atau strangulasi jepitan yang lebih berat yang akan menyebabkan komplikasi yang lebih berat pula. Operasi yang direncanakan dengan baik pada anak-anak akan menghasilkan juga hasil yang baik. Iya, iya. Resiko juga minimal. Jadi ya. harus dipikirkan juga tadi mengenai waktu, tenaga, biaya yang Betul, ya. bisa jauh lebih besar kalau ini ditunda-tunda gitu ya. Jadi mungkin kesimpulannya singkat saja mengenai hernia inguinalis untuk kita semua dokter. Silakan. Hernia inguinalis ini adalah penyakit yang sering di masyarakat ya. Memang tidak berbahaya pada keadaan-keadaan yang biasa, tetapi akan sangat berbahaya pada keadaan yang darurat, misalnya terjepit. Saran saya apabila sudah tegak diagnosa, segera dilakukan tindakan operasi secepat mungkin ya, dengan mencari waktu yang benar. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang justru beresiko, misalnya dengan pemijatan ya, karena ini akan berdampak trauma pada usus dan juga sekitarnya, dan ini akan menimbulkan komplikasi yang berat nantinya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Ya, Dokter Taufik baik. telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk Amin. orang banyak ya. Sukses, berkah selalu Ya, untuk dokter ya. terima kasih. Iya, amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.